Ya tentu kami sebagai profesional membantu. Ya membantu, khususnya saya saat itu kan masuk sudah membawa 10 tahun pengalaman. Baik di Unilever 5 tahun, baik di Calbee 5 tahun, tentu ada hal-hal bekal yang saya dapatkan di 2 perusahaan besar itu yang saya bisa kembangkan di Dana Plus ini. Yang saya penasaran nih Pak, di tahun tersebut Bapak sudah mulai bekerja dan berpengalaman di beberapa perusahaan multinational company yang cukup besar, mungkin seperti Unilever, Calbee. Lalu apa yang memutuskan Bapak untuk bekerja di Dana Plus, Pak? Yang saat itu mungkin masih belum sebesar sekarang ya Pak? Itu pertama mungkin saya mesti kasih latar belakang sedikit ya. Tahun 70-an itu di mana setiap hari you bisa baca koran Kompas, di mana perusahaan-perusahaan besar, umumnya asing waktu itu ya, yang mencari tenaga atau dididik atau manajer ya. Jadi artinya saya ingin katakan pada saat itu mencari kerjaan gampang sekali. Apalagi saat itu saya pulang dengan membawa gelar MBA dari Filipina, walaupun Filipina ya, tapi saat itu lumayan lah, tahun 70-an itu lumayan lah. Itu cari kerja gampang ya. Jadi saya masih ingat, saya ngelamar di 7 perusahaan, 77 diterima semua tuh. Ya, jadi itulah menunjukkan bagaimana keadaan waktu itu mudah. Nah sekarang terbalik. Sekarang ini tamatan MBA begitu banyak, ya orang-orang pintar begitu banyak. Kerjaannya yang rada kurang ya. Jadi orang untuk berebutan. Ya, saya kira itu tantangan yang kita harus hadapi. Itu pertama. Jadi kalau you bilang saya bisa dapat posisi bagus, langsung manajer di Unilever ya. Karena satu saya MBA, langsung dikasih jabatan manajer. Jadi jangan bilang saya hebat, tetapi memang keadaan saat itu memungkinkan. Ya. Sebenarnya kalau saya boleh katakan pertemuan dengan pemilik Dana Plus itu agak unik ya, agak unik. Karena satu saat ketika jam makan siang saya ingin keluar bersama dengan teman-teman saya waktu itu ada orang Inggris, orang Belgia, orang Belanda. Ya biasa kami makan siang sama-sama sebagai manajer. Kemudian saya melihat Pak Tirta Jaya Hambali atau disebut Pak Tony Hambali itu pemiliknya Dana Plus itu sedang menunggu di lobi di Unilever. Rupanya dia punya appointment dengan salah satu asisten manajer ya untuk menawarkan satu barang. Itulah di mana saya bertemu dengan beliau pertama kali. Ya, saya tanya, Bapak menunggu siapa? Oh menunggu yang disebut nama asisten saya. Kemudian saya panggil asisten saya untuk ketemu. Ya akhirnya itulah sudah selesai sampai situ aja. Nanti kurang lebih 10 tahun kemudian ya, baru beliau telepon saya, kita bertemu di satu restoran di Jalan Juanda, dan akhirnya saya bergabung. Dan saat itu memang Dana Plus masih perusahaan yang relatif masih kecil, satu pabrik di Semanan, ya, tetapi pemiliknya sangat baik, ya, memberikan saya begitu banyak privilege, ya, sehingga saya ketarik sekali gabung dengan perusahaan ini, ya, dan akhirnya bersama-sama dengan seluruh tim yang ada, ya, kita bisa mengembangkan perusahaan ini yang pada saat itu satu pabrik di Semanan, saat ini sudah berkembang di 6 negara dan kira-kira total pabriknya ada 37 pabrik, ya, semuanya di bidang packaging, ya, ada di Vietnam, ada di Thailand, ada di Singapura, ada di Malaysia, ya. Ada di China dan Indonesia tentunya. Ya. Dan sampai saat ini, tahun 2007 saya pensiun sebagai Direktur Keuangan dan kemudian diminta untuk jadi komisaris. Dan saat ini saya preskom di perusahaan ini. Apa hal yang paling menarik dan menantang saat Bapak menjabat? Ya, pertama kita harus harus tahu dulu bahwa pemiliknya ini memang orang yang ulet sekali. Ya. Foundernya itu Pak Subekti Hambali yang saat ini umurnya 95 tahun. Ya. Itu seorang yang sangat, menurut saya seorang yang visioner. Walaupun pendidikan beliau tidak tinggi, tetapi dia orang yang rajin belajar, ya, membaca buku, ya. Dan kalau you ngomong bahasa, dia tuh beberapa bahasa dia bisa kuasain. Inggris bagus, Belanda bisa, Mandarin lancar, ya. Ya itu hebat, ya.
Kemudian anaknya Pak Tirta Jaya Hambali sebagai anaknya tentu punya pendidikan yang bagus dari Australia, dari New South Wales University di Australia, Sydney. Nah, dia yang mewarisi. Nah, saya pikir pertama kombinasi antara Pak Subekti yang visioner ditambah dengan Pak Tony Hambali yang orangnya in action. Dia membuat Dana Plus bisa berkembang. Ya, tentu kami sebagai profesional membantu. Ya, membantu, khususnya saya saat itu kan masuk sudah membawa 10 tahun pengalaman. Baik di Unilever 5 tahun, baik di Calbee 5 tahun, tentu ada hal-hal bekal yang saya dapatkan di 2 perusahaan besar itu yang saya bisa kembangkan di Dana Plus ini. Sehingga perusahaan itu bisa berkembang, tetapi yang membuat kita bisa, orang Jawa bilang bedal itu langsung lompat. Ya. Itu ketika kita IPO. Yaitu di tahun 1991. Jadi 2 tahun setelah saya gabung. Memang saya gabung itu tujuannya waktu itu mau mempersiapkan 2 IPO. 2 IPO itu di mana Pak? Di Indonesia? Ya, di sini aja. Waktu itu kan Bursa Efek Jakarta kan. Oh iya, Bursa Efek Jakarta. Ya. Jadi IPO itu yang membuat kita kemudian besar. Kemudian kita kan bisa mengakses modal dari capital market ya. Kemudian kita ratio, kemudian kita ekspansi gitu ya. Tahun 2011 kita memutuskan untuk keluar dulu, go private lagi. Karena saat itu kita merasa size-nya kita kurang besar, kurang menarik. Keberadaan kita di capital market itu kurang liquid jadinya ya. Sehingga kita mengundang strategic investor untuk masuk dari Australia dan sampai saat ini menjadi partner kita ya. Tapi nanti kita pada saatnya kita mau, sebenarnya kita sudah saatnya mau go public lagi di Indonesia, tetapi kita masih terganjal dengan peraturan. Karena pada waktu kita go private itu kita memasukkan strategic investor itu akhirnya kan kita jadi PMA jadinya. Betul. Ya. Saat ini untuk perusahaan yang badan hukumnya ada di Singapura, untuk IPO di Jakarta atau di Indonesia itu peraturannya belum memungkinkan. Bertransformasinya dari lokal ke go internasional itu tadi Pak. Ya. Nah, otomatis membawa kompetisi yang ada di lokal maupun di luar negeri. Ya. Nah, menurut pandangan Bapak terhadap kompetisi yang dihadapi oleh Dynaplex sendiri itu seperti apa Pak? Dari 2 area ini. Ya, gini dulu. Pertama, waktu 89 itu kita mempersiapkan untuk go public dan akhirnya Agustus 91 go public. Visi kita itu ingin menjadi suatu private packaging supplier di Indonesia. Gitu kan? Ya. Dan dalam arti ingin yang terbesar juga gitu ya. Walaupun kita nggak sebut di dalam vision statement. Dan itu kurang lebih tahun 94 kita sudah mencapai. Karena saat itu kita sudah size-nya sudah lebih besar daripada pemain utama sebelumnya ya, dari Surabaya juga ya. Ya, kita sudah menyalip beliau itu ya. Kemudian waktu itu ada kesempatan untuk salah satu customer besar kami itu mengatakan, mau nggak lu buka di India? Gue nanti kasih order di India. Dan menurut kita satu kesempatan kan. Itu 95. Makanya 95, 96, 97 itu saya hampir setiap bulan 2 minggu di India. Karena waktu itu India sangat tertutup. Untuk masuk perusahaan asing packaging itu dibatasi hanya $200,000 investasinya. Ya, karena dianggapnya itu small scale industry punya. Jadi nggak boleh masuk sana. Kami coba meyakinkan kepada pemerintah India bahwa ini kalau begini nanti kamu hanya bisa main di India. Ketika kamu mau keluar barangnya dari India, itu nggak bisa diterima karena packaging itu terlalu rendah kualitasnya. Dan saya waktu itu katakan lewat lawyer kami pada investment board yang di sana, bahwa nanti ke depan itu akan terjadi regionalisasi. Dengan ada globalisasi itu nanti maka kalau sebelumnya tiap perusahaan itu harus berada di setiap negara, nanti perusahaan itu nggak harus begitu. Dia bisa memilih satu negara, jadikan manufacturing base-nya. Misalkan dia pilih Thailand. Misalkan Thailand punya bahan baku, punya semua kondusif. Bisa aja perusahaan seperti multinasional pilih Thailand. Kemudian dari Thailand dia baru bisa ekspor ke seluruh negara-negara di sekitarnya. Kenapa? Karena kan sudah nggak ada tarif lagi. Udah 0% semua. Betul.
Kalau sebelumnya kan masing-masing negara memproteksi dengan tarif yang tinggi. Iya. Nah, itu begitu globalisasi tarifnya hilang, orang akan pilih, ngapain gue tiap negara ada pabrik? Mendingan gue pilih satu negara yang punya competitive advantage yang paling besar. Di situ saya jadikan regional supplier. Nah, tapi untuk meyakinkan itu lewat lawyer perlu 2 tahun. Jadi 97 baru kami dapat izin untuk beroperasi secara 100%. Lawyer setempat di negara Ya, tersebut. di Mumbai. Nah, ya. Tetapi 97 kemudian krisis datang. Ya, kemudian kami jadi India kami lupakan waktu itu. Kami nggak teruskan. Kemudian tahun 2000 kami mulai di Thailand dan berhasil. Kami ambil akuisisi perusahaan di Thailand. Dan itulah awalnya kita masuk go regional. Masuk Thailand, habis Thailand kita masuk Vietnam. Habis Vietnam kita masuk China. Terus ada Singapura, ada di Malaysia. Kompetitor itu kan niscayaan kan. Ya. Di dalam hidup itu kan nggak bisa hidup sendiri. Ya. Dan kita memandang kompetitor itu sebagai sparring partner. Karena kompetitor kita kan juga punya kreativitas, ya, punya product development, yang kadang-kadang kita bisa ikut juga menyontoh, melihat kemajuan-kemajuan mereka. Jadi kompetitor itu bukan dipandang sebagai hal yang negatif, hal yang positif. Ya. Dalam menghadapi global supply chain dengan membangun regional yang ada di beberapa negara yang ada di Asia itu, Pak. Memang sekarang ini kan ada kecenderungan perusahaan-perusahaan besar itu kan memilih suatu tempat yang dijadikan namanya regional manufacturing. Ya. Ya, dia akan pilih tempat. Jadi dia memilih tempat itu tentu lihat peraturan pemerintahnya, ya toh, lihat harga tanahnya, lihat label polosinya, betul nggak ya toh? Kemudian lihat bahan bakunya, availability-nya, itu semua akan dilihat kan, ya toh. Jadi kita di Indonesia yang mempunyai pasar begitu besar, tentu ini merupakan kesempatan yang terbaik. Ya, karena kalau you bikin pabrik di Singapura, ya belum you harus bikin ekspor. Ya, apalagi saat ini kontainer susah, logistik mahal gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan kita udah punya 270 juta orang dulu gitu loh. Ya kan? Sebelum kita mengekspor kita udah bisa mensuplai lokal market dulu yang sangat besar. Dan nanti sisanya baru kita ekspor. Jadi artinya Indonesia punya kesempatan yang baik dan kita harapkan ke depan juga di Indonesia ini bisa menjadi satu regional manufacturing untuk banyak barang, ya, sehingga banyak barang-barang yang diproduksi di Indonesia bisa diekspor. Dan itu saya pikir policy pemerintah kan saat ini kan sudah jelas. Ya. Pemerintah kan tidak ingin mengekspor bahan baku. Betul. Pelan-pelan kan ditutup kerannya bahan baku sehingga diarahkan hilirisasi. Nah, saya pikir tepat. Ya, dengan hilirisasi itu tenaga kerja akan banyak digunakan, ya, kesempatan kerja akan terbuka luas, dari segi pemasukan juga berlipat ganda, ya, dibanding kalau hanya ekspor bahan baku. Dan saya pikir itu satu kebijakan yang bagus, dan saya pikir kita sebagai pengusaha harus dukung itu. Baik, Pak. Nah, kalau masalah ekspor impor pasti juga berhubungan dengan suku bunga juga ya, Pak ya. Nah, seperti yang kita ketahui, di Amerika saat ini sedang menaikkan suku bunganya, Pak. Tapi berbanding terbalik dengan China, di mana pemerintah mengeluarkan policy Bank of China ya, itu berbondong-bondong untuk menurunkan suku bunga. Nah, bagaimana menurut Bapak dan pengaruhnya di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan ini, Pak? Ya. Beginilah, saya kan bukan ahli makroekonomi ya. Tetapi sebagai pengusaha tentu punya pandangan ya. Betul. Kita kan lihat China sama Amerika ini kan sedang berseteru ya. Bahkan kalau kita lihat kan dampak-dampak negatif beberapa tahun belakangan ini kan juga akibat kena perang dagang. Ya, perang dagang dari dua negara besar ini ya, dua raksasa yang sedang berseteru ini. Jadi kalau soal policy bisa saja China ingin berbeda dengan Amerika, gitu. Dia ke kiri, dia ke kanan, bisa aja ya. Tetapi saya memandangnya kalau untuk Indonesia, sementara waktu memang kita masih sangat tergantung dengan US ini. Ya, dia apa yang terjadi, kebijakan moneter yang ada di Amerika itu akan sedikit banyak mempengaruhi. Tetapi hal yang menggembirakan, ya, yang tadinya sebenarnya diinisiasi oleh Apindo, dan sekarang sudah bergulir, sudah sampai tahap ke G2G, di mana apa yang disebut dengan LCS, Local Currency Settlement, di mana nantinya ekspor import
Indonesia dengan China yang Ya. jumlahnya sekitar 60 miliar dolar itu akan dilakukan tidak dengan US lagi, dengan currency. Jadi kedua negara ini memilih bank-bank yang mewakili kedua negara ini, bank-bank ini yang menjadi penentunya, rate-nya. Mata bank negara tersebut ya, Pak. Rate-nya berapa. Nah, kalau itu lancar dan bisa dikembangkan dengan Jepang, ya saat ini yang sudah kan Malaysia dan Thailand, tapi karena kita punya transaksi perdagangan belum terlalu besar, sehingga dampaknya nggak signifikan. Tapi kalau China masuk signifikan, karena itu otomatis kalau kita kasarnya kita 30% saja lah menggunakan currency lokal ini ya. Otomatis kita punya current account deficit sudah teratasin. Dan kalau current account deficit kita teratasin, maka otomatis kita punya rupiah itu tidak gampang tergonjang-ganjing. Ya, seperti sebelumnya. Dan itu yang kita harapkan ya pengusaha. Karena pengusaha itu kan maunya satu kestabilan. Ya. Kadang-kadang dulu kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita terdepresiasi 2%. Nah, yang lalu itu karena kita punya CAD cukup besar, maka kalau US-nya melemah, rupiahnya nguatnya lambat dibanding sama currency yang lain kayak Malaysia, Singapura atau Thailand. Tetapi kalau US-nya menguat, kita melemahnya cepat duluan. Karena CAD itu. Ya. Dan mudah-mudahan dengan LCS ini bisa mengatasi CAD itu, apalagi dengan belakangan ini dengan hilirisasi policy oleh pemerintah yang kita mengekspor khususnya produk-produk nikel yang dari Sulawesi itu, sehingga menghasilkan devisa yang besar, ditambah lagi dengan harga komoditas yang lagi membaik, itu kan CAD kita teratasin. Ya mudah-mudahan ke depan ditambah lagi dengan jalannya perjanjian China-Indonesia LCS ini antara Bank Sentral Indonesia dengan Bank Sentral China itu akan memperkuat lagi kita. Dan dengan demikian kita akan stabil. Kalau kita stabil, maka bunga bank itu ya tidak perlu, bahkan kita tuh harus turun bunga bank kita. Karena kalau dibanding dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura kita masih paling tinggi. Ya, jangan dengan Vietnam lah, Vietnam juga lebih. Tapi kita kan kalau kita bunga bank juga bisa kompetitif, kan kita lebih, produk-produk kita akan lebih kompetitif. Ya, itu saya pikir sangat mungkin ke depan. Ya, apalagi polisi pemerintah yang sudah jelas, hilirisasi diperkuat, dan saya juga dengar pemerintah akan all out untuk mendorong pertanian, dari seluruh ekosistemnya akan dibenahi, akan didorong habis-habisan, dan itu kalau itu terjadi maka kita kan nggak perlu import barang-barang makanan lagi kan. Betul, Pak. Komoditas saat ini banyak yang kita import. Nah kalau itu bisa diproduksi dalam negeri semua, itu akan mengurangi ketergantungan terhadap import, otomatis rupiah kita juga akan lebih stabil. Bahwa CAD Indonesia diproyeksikan akan meningkat di angka 0%. Nah itu bagaimana menurut Bapak, Pak? Berarti apakah upaya yang dilakukan seperti hilirisasi atau LCS itu sudah berjalan atau bagaimana? Ya, jadi saya pikir ada 3 paling kurang yang saya lihat ya. Pertama adalah sementara ekspor komoditas yang membaik, 2 program hilirisasi pemerintah yang sudah berjalan, mudah-mudahan lebih lancar lagi. Ketiga, jalannya LCS. Ketiganya ini semua akan menekan kita punya CAD. Ya, dan itu akan bagus dampaknya ke depan. Karena rupiah kita akan lebih stabil. Oke, sebelum kami tutup Pak, apa harapan Bapak untuk AEI dan juga podcast Bincang Emiten ini Pak untuk kedepannya? Ya. Pertama, emiten itu kan, asosiasi emiten ini kan satu-satunya asosiasi yang memayungin emiten. Iya. Yang nggak ada emiten yang lain. Ya. Betul, Pak. Bahkan banyak asosiasi pengusaha lain itu yang ada double-double, saya nggak sebut namanya. Tapi kalau AEI kan sampai hari ini kan cuma 1. Iya. Walaupun kita mesti akuin, belum semua emiten itu jadi anggota kita. Ya masih ada sekitar 15-20% yang belum. Ya, itulah PR kita. Ya. Kenapa? Karena orang IPO itu kan berbagai macam alasan. Iya. Ada juga yang sifatnya disebut strategik IPO sebenarnya. Sebenarnya IPO-nya itu cuma untuk tujuan-tujuan tertentu dan jangka pendek, sehingga mungkin mereka tidak merasa perlu menjadi anggota. Iya. Tapi itu kewajiban kita untuk mendekatin semua, supaya seluruh emiten itu bisa kita naungin. Ya, dan juga membuat AEI makin kuat. Satu pertama itu. Kedua, asosiasi emiten adalah jembatan
yang menghubungkan antara kepentingan emiten dengan kepentingan regulator pemerintah dalam hal ini. Betul. Ya kan? Sehingga sampai saat ini saya pandang AEI berhasil ya menjadi penghubung yang baik ya antara keduanya ini. Bahkan kita masih ingat salah satu perjuangan asosiasi emiten untuk menurunkan pajak PPh 25 untuk perusahaan TBK kan emiten yang pertama kali mengusulkan. Sampai akhirnya kan ada pajak khusus yang 5% lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang bukan emiten. Betul. Ya, jadi itu kan salah satu perjuangan emiten juga. Jadi saya pikir itu lanjutkan saja ke depan ya, karena emiten ini supaya lebih besar, lebih kuat dan juga menjadi partner pemerintah khususnya di dalam mengembangkan pasar modal. Karena pasar modal kita itu bisa lebih besar lagi saat ini. Karena kita kalau dibanding negara-negara lain kan jumlah emiten juga masih ada beberapa tetangga kita yang lebih banyak. Ya, walaupun saat ini kita lihat kan belakangan ini kan kita dari segi jumlah retailnya juga meningkat tajam ya. Transaksi per D-nya juga meningkat tajam ya. Banyak udah terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa. Di tahun-tahun justru di tahun pandemi ini ya kita melakukan lompatan-lompatan dan itu kita teruskan supaya emiten jadi bagian daripada membesarkan pasar modal ini juga nanti menjadi yang terbesar. Karena kan penduduk kita terbesar. Jadi hal yang sangat sederhana kalau kita mengatakan kita juga ingin jadi yang terbesar. Nah, itu harapan emiten ini. Dan saya pikir apa yang sudah dilakukan sampai saat ini ya bagus. Ya, tidak apa namanya. Dan juga saya lihat salah emiten yang terakhir yang saya ingin katakan, asosiasi emiten ini salah satu asosiasi yang punya uang yang cukup, ya kita tidak perlu kesana kemari untuk membiayai kita punya kegiatan karena uang kita cukup. Ya, artinya kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah kalau soal podcast ini saya katakan ya kita harus modern, ikutin zaman. Ya kita nggak bisa kuno. Betul. Ya zaman apa ya kita ikutin. Saya pikir saya setuju aja. Ya kita nggak boleh ketinggalan tapi nggak boleh kebablasan juga. Ya kita ikutin. Nah, podcast ini kan salah satu memang inovasi ya Pak. Inovasi kebutuhan lah saat ini memang inilah satu hal ya. Terus terang kan saat ini orang udah beralih ya. Dibanding yang dulu. Ya dulu baca buku gini. Kalau sekarang orang kasih buku gini kan udah rada malas. Ya. Nah kalau lewat podcast kan kita langsung dapat inti-intinya yang mungkin orang lebih menarik. Disajikan secara verbal lebih menarik memang Pak. Oke. Baik Pak Gun, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata Pak. Sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih kita. Thank you Pak. Terima kasih teman-teman semua. Ya.